Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam channel pusaka ini. Tayangan kali ini adalah merupakan kelanjutan dari tayangan berbagi sehat bersama pusaka. Pada tayangan terdahulu, sahabat pusaka semuanya telah kami ajak berkenalan dengan saudara Mas Darmi Bustari, atau juga dengan Darmi Tanjung, dan kadangkala dipanggil orang juga dengan Sultan Bandaro. Sahabat pusaka, sekarang mari kita ikuti kisah selanjutnya. Sahabat pusaka yang kami hormati, pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2015, saya pernah tidak bisa bangun dari tidur. Padahal hari sudah pukul 8 pagi. Istri saya masih berprasangka baik. Dikiranya saya keletihan, sehingga saya masih dibiarkannya tidur. Setelah waktu menunjukkan pukul 9.30, baru ada kecurigaan darinya. Apalagi didengarnya saya sudah mulai mendengkur. Lantas diteleponnya anak-anak saya. Setelah mereka berunding, mereka sepakat untuk membawa saya ke rumah sakit. Rupanya mereka sepakat membawa saya ke rumah sakit Hermina. Di rumah sakit Hermina, saya langsung masuk ke ruang ICU. Di ruang ICU itu, saya dirawat selama 3 hari. Hari keempat, baru saya diberi kamar. Setelah saya dirawat 10 hari, saya baru diizinkan pulang oleh dokter. Pemirsa yang berbahagia dan sahabat pusaka yang saya hormati, foto yang Anda lihat ini adalah foto saya sewaktu dirawat di Rumah Sakit Hermina Palembang. Dari keterangan dokter yang merawat saya, maka didapat keterangan bahwa saya mendapat penyakit diabetes. Penyakit diabetes yang saya derita ini, kalau kadar gula saya tinggi, melebihi dari angka 200, maka tubuh saya akan gatal-gatal dan keluar koreng. Kalau rendah kadar gula saya sampai angka 100, maka tubuh saya juga akan gatal-gatal dan juga keluar koreng. Kadar gula saya dikatakan stabil bila berkisar antara 150 hingga 200.
Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, karena belum terbiasa berteman dengan penyakit diabetes ini, akibatnya saya sering pingsan. Kalau sudah pingsan, hanya dokterlah yang bisa membangunkan saya. Foto yang saudara lihat ini adalah saat saya dirawat di rumah sakit Siti Khadijah Palembang lantaran diabetes saya kambuh, dan saya ditunggui oleh cucu saya Atirah. Dan ini foto selanjutnya saat saya dirawat di rumah sakit Bayangkara. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, sekarang kita bicarakan pula tentang penyakit ginjal saya yang menyebabkan saya harus menjalani kegiatan cuci darah yang 2 kali dalam seminggu. Pada bulan Maret tahun 2018, saya pulang ke kampung bersama istri saya. Udara di kampung sangat cocok bagi saya. Rumah kami dekat masjid. Meskipun dalam kondisi sakit, saya masih bisa ke masjid untuk salat berjamaah, terutama salat maghrib dan salat subuh. Saya di kampung, di Batu Kambing, lebih kurang 5 bulan. Selama saya di kampung itu, saya buat tabe ikan sebanyak 3 petak. Dan setiap petak bisa dilepaskan ikan nila sebanyak 3.000 ekor. Tabe ini saya buat di belakang rumah saya. Saya beri lampu warna-warni. Sebagian tabe itu saya atap, sebagian tidak. Di bawah yang beratap itu saya bentangkan ambal, dan saya letakkan kursi untuk duduk-duduk bersantai-santai. Rencananya juga akan saya buatkan tempat pembakaran ikan. Jadi kalau ada keluarga saya yang datang dari luar kota, dari kampung, dari luar kota, maka akan saya persilakan untuk membakar ikan. Tapi rencana itu tidak kesampaian. Karena saya sakit dan harus kembali ke Palembang. Sahabat pusaka yang saya hormati, saya di kampung itu karena terjadi saya sakit di kampung itu karena terjadi suatu peristiwa yang saya tidak bisa menerimanya atau tidak bisa membenarkannya. Peristiwa yang saya alami itu terjadi di saat pergantian tahun 2018 dengan tahun 2019, atau sering disebut oleh anak generasi muda sekarang dengan malam tahun baru. Semenjak kejadian malam tahun baru itu, kondisi badan saya makin hari makin melemah. Lebih kurang 5 hari setelah kejadian itu,
maka saya dibawa ke Padang oleh keluarga untuk berobat. Sampai di Padang, saya langsung dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina. Setelah diperiksa dokter, ternyata saya harus mengikuti kegiatan cuci darah. Sedangkan alat cuci darah tidak ada di rumah sakit Ibnu Sina tersebut. Maka saya dipindahkan oleh dokter ke rumah sakit RSUD Muhammad Jamil. Setelah sampai di rumah sakit Muhammad Jamil, saya kembali diagnosa oleh dokter. Hasil diagnosa tersebut, dokter mengatakan bahwa darah saya sudah stadium 5 dan harus mengikuti cuci darah. Semalaman saya berpikir, memilih dan memilah tentang kegiatan cuci darah itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan cuci darah ini akan saya lakukan di Palembang. Karena di Palembang anak saya ada 2 orang laki-laki untuk menunggui saya kalau saya cuci darah nanti. Akhirnya saya diantar ke Palembang dengan mobil. Mobil tersebut tempat duduknya dilepas dan dibentangkan kasur. Dalam mobil itu hanya ada 3 orang. Saya sendiri, anak saya Aldika, dan yang ketiga Pak Sopir. Sahabat pusaka tentu dapat membayangkan penderitaan saya dalam perjalanan menuju Palembang tersebut. Seluruh badan saya sudah keluar koreng karena goncangan mobil. Koreng di badan saya itu banyak yang pecah-pecah dan pedihnya bukan main. Singkat cerita, akhirnya saya sampai juga di Palembang dan langsung masuk ke rumah sakit Muhammad Usim. Dua hari kemudian, saya disuruh mengikuti cuci darah oleh dokter. Cuci darah tersebut harus saya jalani 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Hari pertama cuci darah berjalan dengan baik. Hari kedua cuci darah juga berjalan dengan lancar. Hari ketiga, saya dibolehkan menggunakan alat bantu yang dipasang di sebelah dada, sebelah kiri saya ini. Cuci darah yang ketiga, seharusnya sudah menggunakan alat bantu yang dipasang di dada itu. Ternyata alat bantu itu tidak berfungsi. Cuci darah tetap dilakukan dengan selangkangan kembali ditusuk pakai jarum untuk dapat ditemukan urat yang digunakan cuci darah itu. Ternyata melalui 3 atau 4 kali penusukan di selangkangan baru urat tersebut ketemu. Ini
sakitnya minta ampun. Besoknya saya kembali menemui dokter yang memasang alat bantu tersebut. Setelah diperiksanya, ternyata alat bantu itu tidak bisa digunakan lagi. Kata dokter, kita pasang saja di sebelah dada, di sebelah kanan. Singkat cerita, maka alat bantu untuk cuci darah itu dipasang pula di dada sebelah kanan. Yang di sebelah kiri tentu dibukanya. Dokter bekerja memasang alat bantu itu ditemani oleh 3 orang perawat-perawatnya. Mereka memasang alat itu mulai dari pukul 9 dan berakhir pukul 13. Dengan hasil kegagalan pula. Akhirnya saya kembali dibawa ke kamar saya. Semalaman saya bermunajat kepada Allah. Dan besoknya saya mendapat kesimpulan bahwa saya harus pulang. Saya meyakini bahwa kesembuhan akan saya perdapat tidak melalui cuci darah. Dan cuci darah harus saya hentikan. Setelah saya tidak lagi melakukan cuci darah, saya terbaring di rumah saja. Saya tidak mau makan. Melihat nasi selalu ada rasa ingin muntah. Untuk bertahan hidup, akhirnya saya minum air zam-zam dan madu. Ini saya lakukan lebih kurang selama 4 bulan. Karena 4 bulan tidak makan, maka badan saya kurus. Tulang dada saya sudah dapat dihitung satu persatu. Keluarga yang jauh sudah berdatangan melihat saya. Pemirsa yang saya hormati, gambar yang Anda saksikan ini adalah etek saya, Hajah Nurmalis dari Jambi, melihat saya ke Palembang. Dan gambar satu lagi ini adalah mamak saya, Haji Bustanuddin Sultan Kayo, yang datang dari Jakarta. Setelah 4 bulan saya mengkonsumsi air zam-zam dan madu, baru ada rasa ingin makan. Tapi nasi masih tidak mau, meskipun sudah dibuat bubur. Maka dibuatkanlah oleh istri saya bubur dari gandum. Diberi gula sedikit biar ada rasa manisnya. Alhamdulillah ada termakan. Ada lebih kurang 3 bulan saya makan bubur dari gandum ini. Kemudian bertukar pula dengan bakso. Setelah makan bakso, baru berubah ke nasi. Tapi lauknya harus gulai tunjang dan gulai otak. Kalau enggak, saya juga enggak mau makan. Entah mengapa saya juga enggak tahu. Sahabat pusaka dimanapun berada,
Setelah lebih 5 bulan saya tidak cuci darah, maka saya kembali melakukan check up kesehatan. Kali ini saya cari dokter penyakit dalam yang senior. Saya berobat ke Rumah Sakit Umum Muhammad Usin. Saya cek darah ke labor. Ternyata hasil pemeriksaan darah di labor tersebut menunjukkan 2,7. Menurut keterangan dokter yang memeriksa, hasil labor tersebut bagus dan tidak perlu cuci darah lagi. Untuk mengobati ginjal cukup makan obat saja. Pemirsa, sahabat pusaka yang berbahagia, ini ada foto saya di mana foto ini diambil saya di opname di Rumah Sakit Umum Muhammad Usin. Kemudian saya 2 kali pula rawat inap di Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. Tapi barangkali tidak sempat difoto dan tidak ada fotonya. 1 kali saya rawat inap pula di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dan 1 kali yang terakhir saya rawat inap yaitu di Rumah Sakit Miria Palembang. Sahabat pusaka yang saya hormati, saya tak habis pikir mengapa ginjal saya membaik padahal saya berhenti mengkonsumsi obat dari dokter. Apakah air zam-zam dan madu yang saya minum itu bisa menyembuhkan penyakit ginjal saya? Hal ini lantas saya konsultasikan dengan anak saya Depi yang tinggal di Jakarta. Anak saya Depi ini sebenarnya sudah lama menyarankan saya untuk beralih ke obat herbal. Depi di Jakarta rupanya telah menekuni cara sehat dengan herbal sudah cukup lama. Setelah saya pikir-pikir dan ternyata dan bertanya kepada Ustadz, maka saya berkeyakinan bahwa yang menyehatkan saya dari penyakit ginjal adalah air zam-zam dan madu yang saya konsumsi itu. Nah, sahabat pusaka dimanapun berada, saya kira cukup sampai di sini dulu cerita tentang sakit yang saya alami. Sebenarnya kalau diurut secara detail, terlalu banyak penderitaan yang saya alami. Sedangkan judul channel kita ini adalah berbagi sehat bersama pusaka. Jadi kalau saya urutkan cerita saya tentang penderitaan sakit ini secara detail, terpaksa judulnya saya rubah, yaitu dengan derita yang berkepanjangan selama sakit. Nah, ini saya tidak mau. Saya hanya akan berbagi sehat pada saudara-saudara semuanya. Pemirsa
yang saya hormati dan sahabat pusaka yang saya sayangi. Ini di samping saya ini sengaja saya deretkan botol-botol obat yang saya konsumsi selama saya sakit ginjal. Di dalam obat-obat ini ada obat untuk ginjal, ada obat untuk jantung, juga ada obat darah tinggi, dan juga ada obat sesak pernapasan, juga ada obat pembersih kulit. Rupanya cukup obat-obat herbal ini dikirim oleh anak saya, Depi, dari Jakarta. Jadi itulah yang terpikir oleh saya. Mungkin sahabat-sahabat ada yang menderita sakit yang sama dengan saya, atau ada orang yang sangat Anda cintai seperti ibu, ayah, anak, dan lain-lain yang menderita sama dengan penyakit saya. Tentu saya menganjurkan, gunakanlah obat ini. Sangat mujarab, entah kalau untuk saya, tapi saya yakin semuanya ini akan mujarab, karena sudah ada bagian-bagiannya masing-masing. Ada untuk ginjal, kalau ginjal kita terasa sakit, maka minumlah obat ginjal. Kalau kita sesak napas, maka minumlah obat jantung atau obat darah tinggi, supaya tensi kita bisa turun, bisa normal. Kalau gula kita naik atau tidak stabil, nah ini sebagai contoh saya perlihatkan. Ini sari kurma mengandung nutrisi gula. Jadi kalau kita mengkonsumsi ini, gula kita akan terjaga, mungkin bisa stabil, tidak terlalu naik dan juga tidak terlalu turun. Kemudian ini obat batuk. Nah, ini obat batuk bisa menghilangkan gatal-gatal di kerongkongan dan menghilangkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan kita. Jadi saya bersyukur sekali dapat berkenalan dengan obat-obat ini. Banyak lagi yang lain-lain, dan masih ada yang tidak saya keluarkan. Nah, permisa yang saya hormati dan sahabat-sahabat saya pencinta pusaka yang berbahagia, ini akan saya lanjutkan pada episode yang akan datang, dan akan saya terangkan semua obat-obat ini kepada Anda semua. Dan kalau Anda memerlukan juga, silakan hubungi anak saya, Depi, yang tinggal di Jakarta. Dia mempunyai obat-obat ini. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini.
saksikan penampilan berbagi sehat bersama pusaka untuk minggu depan. Kemudian yang penting agar minggu depan saya bisa tampil, jangan lupa subscribe dan beri saran serta bunyikan lonceng tanda oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.